Selamat datang dalam Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Renungan pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Antonius Satbudianto CM. Mari kita simak renungan pada hari ini. Selamat jumpa lagi dalam Renungan Harian Vincenzian tanggal 3 Mei 2024. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini secara istimewa kita merayakan dua rasul, yaitu Santo Filipus dan Santo Yakobus. Filipus ini murid Yohanes Pembaptis yang menjadi rasul pada hari kedua sesudah Yohanes dan Andreas menurut catatan Injil Yohanes. Filipus sebagai rasul ini adalah orang yang polos, namun sekaligus pertanyaan-pertanyaannya itu sangat membantu kita. Sikap-sikap Filipus yang begitu polos itu juga membantu kita untuk lebih memahami iman Kristiani kita. Filipuslah yang mengajak Bartolomeus atau Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus. Maka pesta Santo Filipus Rasul ini juga mengajak kita untuk berani mengajak. Menjadi Katolik itu sekali lagi bukan untuk selamat sendiri, tapi mengajak orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Dan berangsur-angsur, hendaknya juga iman kita juga begitu berangsur-angsur. Iman kita kalau kita sungguh mengikuti Yesus semakin diperdalam. Injil hari ini berbicara mengenai Yesus yang memaklumkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tetapi yang digarisbawahi hari ini adalah Filipus, pertanyaan Filipus yang mengatakan, ya mungkin dia belum sungguh-sungguh memahami apa artinya Yesus sebagai jalan. Lalu dia mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu aja sudah cukup. Dan Yesus memberi jawab kepada Filipus dan kepada kita semua. Filipus, telah begitu lama kamu bersama aku, apakah kamu tidak mengenal aku, bahwa kalau kamu melihat aku berarti kamu melihat Bapa? Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita mau menemukan Allah, tidak usah jauh-jauh pergi ke puncak gunung, pergi ke gua-gua. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau berjumpa dengan Allah, jumpailah aku. Aku itu siapa? Yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, jumpailah sesamamu manusia. Dan perlakukanlah sesamamu itu dengan penuh kasih sebagai saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah memperlakukan kita sebagai saudara. Hari ini kita juga memperingati Santo Yakobus Rasul. Kita tahu ada dua Rasul Yakobus. Yakobus tua, yaitu Yakobus saudara Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi martir, rasul martir pertama,
ya. Dan ini Yakobus Alfeus. Ini adalah sepupu Tuhan Yesus. Ketika Yakobus tua dibunuh oleh Herodes, gereja itu tercerai-berai. Para rasul juga pergi keluar dari Yerusalem. Tapi Yakobus muda ini, Yakobus Alfeus, bertahan di Yerusalem. Ia adalah orang yang setia. Ia tahu bahwa Yerusalem paling sedikit saat itu adalah awal mula iman Kristiani. Maka di situ harus ada yang menjaga, harus ada soko gurunya. Dan karena kesetiaan, ketegasan Yesus, ketegasan Yakobus, kesetiaannya pada ajaran Tuhan dan sekaligus Taurat, maka Yakobus ini akhirnya diangkat menjadi uskup Yerusalem. Ialah yang kemarin dalam konsili pertama, yaitu konsili Yerusalem, mempunyai otoritas untuk memaklumkan, mengumumkan hasil konsili yang tidak lain adalah persaudaraan universal umat manusia. Gereja dipanggil untuk menjadi benih dan sumber dari persaudaraan universal itu. Siapapun yang mau menjadi pengikut Kristus tidak harus menjadi bangsa Yahudi, tidak harus menjadi orang Yahudi, tetapi segala bangsa. Mari saudara-saudara terkasih, kita sungguh-sungguh berusaha dengan segenap hati untuk menghayati pesan ini, bahwa menjadi Katolik berarti mau merangkul siapa saja sebagai saudara. Menjadi Katolik berarti kita menolak diskriminasi. Semoga lewat kehadiran kita, keadilan dan perdamaian itu sungguh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan di mana kita hidup, mulai juga dalam gereja kita, dalam masyarakat di sekitar kita, dan semoga juga di seluruh dunia. Amin. Terima kasih karena telah menyaksikan Renungan Harian Vincentian pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai karya dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.